Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya para penikmat channel Tobat 100% yang saya cintai dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pastinya saya selalu mendoakan kalian semua semoga panjang umur, sehat sekeluarga, banyak rezeki, serta dijauhkan dari segala bentuk musibah dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mayit bisa merasakan saat tubuhnya dimandikan dan dipegang tukang mandi mayit. Sewaktu-waktu ajal menjemput, tidak ada seseorang juga yang dapat menghentikan. Dalam satu kitab karya Imam Abdirrahim bin Ahmad Al-Qadi diterangkan bagaimana sakitnya raga waktu ruh mulai dicabut. Hal semacam ini dikisahkan Rasulullah SAW pada Aisyah radhiyallahu anha, dan datanglah sakaratul maut dengan sebenarnya, itulah yang Anda selalu lari darinya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, dikisahkan bila satu hari ia tengah duduk di dalam rumah dan mengatakan salam. Aisyah radhiyallahu anha merencanakan untuk berdiri dan menyongsong kedatangan kekasih Allah itu. Duduklah di tempatmu, tidak usah berdiri wahai Ummul Mukminin, begitu ucap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ikut duduk dan menempatkan kepalanya di pangkuan Aisyah. Tak berapa lama, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga tidur terlentang. Saat itu Aisyah radhiyallahu anha dapatkan uban yang ada di jenggot Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan lihat 19 helai rambut yang memutih. Jadi Aisyah juga menangis sampai air matanya jatuh menetes di muka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai pada akhirnya ia juga terbangun dari tidurnya. Wahai Ummul Mukminin, apa yang bikin Anda menangis? Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha bercerita apa yang ia rasakan sesudah lihat uban-uban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Tahukah Anda kondisi apakah yang paling menyusahkan untuk mayit? Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada kondisi yang paling menyusahkan atas diri mayit dari saat keluar dari rumahnya, anak-anak yang ditinggalkan ada di belakangnya serta menangisinya. Kata Aisyah, itu memanglah menyakitkan, tetapi masih ada lagi yang jalan pedih dari itu, sahut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada keadaan yang lebih berat atas diri mayit dari saat dia dimasukkan dalam liang kubur dan dikubur di bawah tanah. Beberapa kerabat, anak dan istrinya meninggalkannya pulang. Lalu datanglah malaikat Munkar dan Nakir dalam kuburnya, papar Aisyah lagi. Rasulullah SAW tersenyum mendengar pembicaraan itu. Lalu beliau menjelaskan bila sebenarnya saat yang paling berat untuk mayit yakni waktu datangnya tukang memandikan mayit. Mereka keluarkan cincin dari jari-jari orang yang mati itu, melepas pakaiannya kemudian memandikannya. Waktu itu rohnya memanggil saat saksikan jasadnya telanjang dengan suara yang dapat didengar oleh semuanya makhluk kecuali jin dan manusia. Apa yang diserukan oleh roh itu, ya Rasulullah? Tanya Aisyah. Hai tukang memandikan, untuk Allah saya memohon kepadamu agar engkau mencopot bajuku dengan rencana ide, karena sesungguhnya saat ini saya tengah istirahat dari sakitnya pencabutan nyawa dari malaikat maut. Begitu ungkap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang diserukan lagi oleh ruh? Tanya Aisyah radhiyallahu anha lagi. Hai tukang memandikan, untuk Allah jangan sampai engkau tuangkan air panas, jangan sampai engkau gunakan air panas, dan jangan sampai juga air dingin. Sesungguhnya jasadku telah terbakar sebab dicabutnya nyawaku, papar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu waktu dimandikan, apa yang diserukan oleh roh itu? Tanya Aisyah radhiyallahu anha lagi.
Dan waktu dimandikan, roh itu berkata, "Demi Allah, hai tukang memandikan, jangan pernah engkau pegang diriku begitu kuat. Sesungguhnya jasadku masih tetap terluka karena keluarnya nyawa." Tutur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah penjelasan dari saya yang diambil dari berbagai sumber terpercaya. Semoga bermanfaat dan semakin menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila ada salah atau kekurangan dalam penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena saya tidak sempurna. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa selalu dukung channel Tobat 100% ini dengan cara tekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan mengenai amalan, zikir, wirid, dan doa-doa sesuai dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.